Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Deliana Romastanadea, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya sendiri tidak mandiri di sini, namun saya akan ditemani oleh Ibu Dewi Pasanibu. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir. Salam dan bahagia Ibu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Deliana. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, sangat baik Ibu. Baik, puji Tuhan juga ya Bu ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas. Baik. Nah, sebelumnya saya melakukan proses supervisi, nanti kita praobservasi dulu sekarang ya Bu ya. Baik Bu. Baik Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pasca observasinya Bu? Karena ini merupakan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan observasi agar lebih siap-siap nanti dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang baik nanti tentunya. Begitu ya Bu ya? Baik Bu, baik. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti ya Bu? Terima kasih Ibu Deliana. Di sini Bu, saya sudah menyiapkan modul ajar saya Bu ya. Jadi nanti saya akan mengajarkan materi anekdot Bu di kelas 10, dan tujuan pembelajaran saya nanti sudah tertera di anekdot ini Bu, di modul saya, yakni bahwa siswa tersebut bisa memahami apa itu anekdot beserta struktur dan bisa membuat contoh teks anekdot itu sendiri. Jadi tujuannya kira-kira ada berapa Bu? Nah, di sini tujuannya sudah saya cantumkan Bu. Ada sebanyak 3 Ibu. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyampaikan gagasannya mengenai apa itu anekdot. Yang kedua adalah peserta didik bisa memahami struktur teks anekdot. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat atau mengekstraksi teks anekdot sendiri dalam kelompok belajar tentunya. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan untuk observasi nanti? Ada 2 Bu area pengembangan saya, yakni pengetahuan dan keterampilan esensial. Yang pertama tadi ada pengetahuan, yaitu nanti siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur kayak seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Pengetahuan misalnya memahami apa itu struktur teks anekdot, bagaimana isi teks anekdot, seperti itu. Terus yang kedua tadi dari keterampilan, kira-kira bagaimana? Bagaimana nanti siswa tersebut bisa membuat sendiri teks anekdot di dalam kelompoknya. Itu untuk ranah keterampilannya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Nah, oke. Nah, saya ingin mendengar dari Ibu nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, bisa saja dari segi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. baik, terima kasih Bu. Untuk strategi saya nantinya yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi nanti kesiapan belajar siswa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Ibu. Terus
Berarti kalau sudah pembelajaran yang diferensiasi dengan dikaitkan dengan atau diintegrasikan dengan sosial dan emosional ya Bu ya. Terus untuk modelnya tadi seperti apa yang kira-kira bisa Ibu sampaikan? Untuk modelnya nanti Bu adalah menggunakan model problem based learning atau PBL Ibu. Jadi mereka akan saya bagi dalam beberapa kelompok, mengadakan diskusi kelompok dan mengadakan presentasi. Gitu. Ya, nah berarti kalau sudah seperti itu nanti berarti kira-kira modelnya ada yang kelompok, berarti keterampilan atau keaktifan siswa kira-kira seperti itu ya Bu ya. Nah terus untuk modelnya tadi, model pembelajaran yang Ibu gunakan model yang bagaimana? Saya menggunakan model PBL Ibu, Problem Based Learning. Jadi nanti setelah saya bagi kelompok, mereka berdiskusi dan akhirnya terbentuklah satu produk yaitu teks. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tapi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, terus menggunakan model pembelajaran PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian ada penugasan dan juga tanya jawabnya ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas? Terima kasih Bu. Jadi media saya ini nanti saya menggunakan laptop, PowerPoint, kemudian menggunakan Infocus, dan ini sudah saya siapkan juga LKPD Bu untuk setiap kelompok. Terus kira-kira kapan ya Bu kita bisa melakukan pembelajaran tersebut dan hari apa, jadwalnya kapan dan jam berapa? Terima kasih ya Bu. Saya lihat dulu Bu jadwal saya yang tepat untuk ini Bu. Bisa di minggu depan Ibu, untuk hari Rabu di kelas 10 khusus 1 Ibu. Kelas 7 dan 8 di situ sesuai jadwal saya. Kelas 7 dan 8-nya berarti hari Rabu. Baik Bu. Jadi nanti kan Bu di hari Rabu minggu depan di kelas 10 ya Bu ya, jam 7 dan 8 saya akan datang nanti ke kelas Ibu dan saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat juga nanti Bu serta mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas yang Ibu ajarkan nantinya ya. Nah, nanti Bu setelah selesai kita melakukan observasi di minggu depan atau hari Rabu, setelah observasi pembelajaran dalam kelas, nanti kembali kita akan mengadakan percakapan seperti ini ya Bu, yang nantinya itu percakapannya menjadi pasca observasi yang nanti juga kita akan melakukan sharing juga untuk pembelajaran itu. Oke, baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira yang Ibu dapatkan dari hasil perbincangan pas pra-observasi kita ini kira-kira apa Bu? Terima kasih Bu. Jadi setelah percakapan ini saya jadi paham Bu dan mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan dan bagaimana model pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di minggu depan hari Rabu ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas minggu depan hari Rabu dan juga percakapan pasca observasi. Selamat pagi, salam dan bahagia. Sampai bertemu Ibu Dewi. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik untuk anak-anak saya kelas 10 khusus 1. Tidak ada yang absen, semua hadir luar biasa. Jadi kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di kelas 10 ini, yaitu dengan yang sudah kamu lihat di depan kita. Tes. Seperti kebiasaan kelas kita, sebelum kita mulai pembelajaran kita ada apa?
Oke, Jonathan, saya ingat ya. Kamu pintar kamu kan sekarang? Udah kamu. Setelah Jonathan siapa kembali nak? Gracia. Oke, silakan Gracia ke depan. Jelaskan apa motivasi untuk kita semua hari ini ya. Silakan Gracia. Hai semuanya, selamat siang kepada ibu guru dan juga teman-teman. Jadi motivasi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sederhana, hanya 3 kata, yaitu jadilah diri sendiri. Nah, kalau kita ikuti dari segi zaman ya, pasti banyak itu sekarang orang tua itu kok dia bisa gini ya, aku gak bisa gini. Kok dia bisa gini, aku bisa gini. Terus ada lagi standar diikuti. Aku harus menjadi standar ini. Padahal sebenarnya kita tuh bisa jadi diri kita sendiri. Kita akan bisa jadi kita sendiri ketika kita merasa nyaman. Contohnya itu dalam hal pacaran. Nah, pacarnya ini suka cewek yang pintar berpuisi, sedangkan dia itu kan nggak bisa berpuisi. Jadi dia cari dulu nih supaya cara berpuisi, tapi dia tetap nggak bisa karena pemikirannya kan nggak nyampe di situ. Dia merasa nggak nyaman, hanya itu memenuhi standar si pacarnya itu. Jadi lebih nyaman kalau kita menjadi diri kita sendiri, baik dalam hal sebuah hubungan atau pacaran. Terima kasih untuk Gracia pelajarannya. Nah, setelah motivasi kita akan review pembelajaran kemarin. Siapa masih ingat apa materi kita kemarin? Mana? Eksposisi. Bagus, masih ingat ya? Kira-kira apa itu eksposisi? Apa yang bisa kamu sampaikan tentang eksposisi? 1 kalimat saja. Ayo, sebelum kita masuk materi. Apa Intan? Iya, memaparkan. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kita bab sebelumnya, yakni yang sudah ada di depan itu adalah anekdot. Ada yang sudah pernah dengar kata anekdot? Tidak ada? Bagus ya, kalau tidak ada berarti kamu semua mana? Anekdot. Sebelumnya, ada yang sudah pernah nonton stand up comedy? Ada yang sudah pernah nonton humor, baca humor? Ada yang sudah pernah melihat mungkin di Instagram, di media sosialnya tentang kalimat-kalimat sindiran? Ya, berarti yang boleh benar. Ada yang lucu, ada yang sindiran. Nah, ini bukan artinya, itulah yang dimaksud dengan anekdot. Nah, apa contohnya? Siapa yang sudah pernah menonton stand up comedy? Siapa yang sudah pernah menonton stand up comedy? Ayo, tanya sebelum masuk. Ayo. Siapa tadi yang sudah pernah menonton stand up comedy? Yang pernah ada di dalamnya sindiran. Nah, ayo. Ada? Ya, silakan Jonathan, sindiran. Tapi dibalut dengan hal yang lucu. Dia ngasih lucu tapi dalamnya sindiran. Nah, itu aneh. Agak tinggi kan? Biasanya kita hanya melawak lucu kan? Tidak ada sindiran. Nah, kalau anekdot itu di dalam lawakan itu ada sindiran. Nah, jadi yang pertama sudah ada kata kuncinya tadi. Apa kata kuncinya Gracia? Anekdotnya mana Gracia tadi? Nah, ada 2 kata kuncinya. Apa tadi anekdotnya? Sindiran dan lucu. Ya, sindiran dan lucu. Oke, kita lanjut ini biar makin paham kamu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalau kita mengaku mau tujuannya, coba dibacakan oleh si ini kata tujuan yang pertama. Adalah semua nanti setelah keluar dari kelas ini kalian semua harus sudah tahu apa yang kamu
Yang tujuan kedua, Andika, baca. Kedua, mengidentifikasi pemberian teks anekdot dengan Iya. Yang tujuan ketiga dibaca oleh si Yolita. Ada 3. Jadi kira-kira bisa nggak kalian semua nanti mencapai tujuan ini? Bisa nggak? Bisa. Baik ya, langsung masuk kita. Nanti ada sebuah contoh, ya. Ada sebuah contoh di sini. UMI yang lebat. Coba lihat gambar ini. Coba kamu angkat. Apa yang bisa kamu tangkap dari sepotong komik di depan? Siapa yang bisa memberikan kalimat tangkapan? Silakan. Ya, bagus. Silakan. An. Dia mengalami gambarnya seperti itu. Apakah yang lain sudah setuju? Kira-kira siapa namanya tadi? Hanaya, apa sudah setuju semua dengan Hanaya? Apa kritikan yang ada dalam ada nggak? Ada nggak kritikan? Ada. Bayangkan hanya semua gambar bisa menghadirkan sebuah kritikan. Next. Silakan kamu amati, kemudian kamu tanggapi. Oke, ini coba, ini semacam dialog ya. Coba si Joel itu yang telepon, yang menjawab itu si Bernard. Ya, silakan. Oke, silakan. Halo, apa ini dengan Kentucky Fried Chicken? Iya, pesan apa? Ada ayam. Oh, ada. Boleh nggak jadi sama ayam saya? Ayam yang mana? Nah, siapa bisa menanggapi gambar ini di depan saya? Siapa bisa menanggapi? Ya, silakan Abang. Dari gambar yang saya lihat ini Bu, ini bukan termasuk anekdot tapi termasuk dalam teks humor, karena dalam teks ini tidak terdapat, dalam narasi ini tidak terdapat kata-kata sendiri. Bagus sekali ya Pak ya. Beda ya. Teks yang lebar itu anekdot ada 9, teks anekdot yang hanya humor. Oke, next kita lihat ya. Jadi apa sih anekdot? Sudah tentu anekdot itu adalah teks yang buat tadi, teks yang sebenarnya terdapat sendiri. Iya. Sudah tahu, dapat tujuan yang pertama. Sekarang tujuan model yang kedua. Apa beda anekdot dengan humor? Oke, silakan. Apa bedanya? Sudah ada tadi gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. So, apa bedanya? Ayo. Satu orang aja? Ya, bagus. Jadi menurut saya yang baik yang pertama itu bukan tes anekdot karena itu mengandung bobot ada lucunya juga ada sentilannya kepada pemerintah dan korupsi. Sedangkan di gambar yang kedua itu hanya sekedar hiburan kepada orang yang sering memesan itu tapi tidak ada pertanyaan boleh nggak airnya diaduk, boleh nggak airnya diaduk sama air saya. Bentar ya Nak ya, jadi hanya sebatas bagus saja. Oke, sekarang ini akan kita baca bersama-sama. Saya minta tolong Bapak Presiden Ibu, saya minta tolong kepada siapa yang bersedia kira-kira dari sana. Siapa? Ayo dari kamu bersedia menjadi Bapak Presiden. Dan Ibu Tua tolong dari saya kanan siapa bersedia. Sastra boleh. Iya, terima kasih. Silakan Jonathan. Bapak Presiden, saya dari Bapak Presiden. Sudah berapa lama itu? Terus anak di mana? Saya ada 4. Yang pertama dari KPK, yang kedua di Polda, ketiga di Kejaksaan, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka semua lengkap. Oke.
Apa jawaban anak di bawah KPK? Sama ya. Siapa yang bisa menanggapi teks percakapan ini? Silakan. Dari teks percakapan ini Bu, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah teks anekdot karena terdapat humor dan juga terdapat sindiran. Sindirannya dapat ditengok dari ada Pak Presiden yang mengatakan meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan juga tidak korupsi. Dari kata tersebut tidak dapat menyimpulkan bahwa di Polda, KPK, Kejaksaan dan DPR ini merupakan saran dari orang yang suka korupsi. Oke, terima kasih tanggapannya. Nanti ada tanggapan yang lain lagi, harus beda orangnya ya. Ini silakan. Siapa bisa membantu ibu membacakan tanggapan itu lagi? Siapa ini? Atau satu orang aja? Silakan. Ayo. Antonio, silakan. Ya, hanya kamu sendiri. Lalu dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh Bapak Anwar, apakah Bapak ingin mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah? 3 juta rupiah. Wah, mau banget, gimana caranya? Kerja Pak. Siapa bisa menanggapi ini? Ya, silakan. Dia berpikir itu bahwa selain itu adalah hal yang mudah untuk mendapatkannya. Tapi sebenarnya itu tidak mudah bagi jiwa saya karena biasanya mendapatkan hal yang lebih besar itu masuk bukan bermasalah atau dipikirkan hal yang seperti ini. Jadi menganggap itu sepele. Bapak Anwar ini menganggap itu sepele. Makanya dia langsung bilang wah mau banget. Jadi seolah dia kayak pengen kali mendapatkan itu dengan cara yang mudah. Tapi betul dibalasnya itu adalah kerja Pak. Jadi itu maksudnya betul puji dia supaya dia berusaha untuk mencari uang itu tanpa harus dikasih cara itu. Menurut Jonathan ini termasuk teks apa? Kalau terus si teks anekdot Bagus, ya. Teks aneh? Oke, ini teks terakhir. Ya, di teks terakhir ini kita akan menganalisis. Ternyata kalau kita menyebut itu perlu yang namanya lukisan, ya kan? Nah, coba untuk membaca teks ini. Nah, ini kakak ini saya minta tolong dengan kuat jaraknya biar kedengaran sampai ke belakang. Dengan orang-orang Indonesia sangat dimulai dan dirugikan dan calon daripada orang Indonesia. Di Bursa Pasar Gelap, harga otak manusia di Indonesia dikabarkan saat ini. Setiap ada persediaan, hampir mirip pastinya langsung langsung terjual. Orang-orang pun heran, mengapa bukan orang yang memiliki dan terkenal dengan itu yang diburu? Mengapa bukan otak orang-orang Jepang yang tersohor memiliki kemampuan tinggi dan yang diperlukan? Atau mengapa tidak otak orang Cina yang dengan luas maka justru orang-orang itu sudah dilakukan semacam penelitian. Ternyata persepsi para penelitian itu otak dalam bentukan dengan bukan pada sadar buat mereka. Habis otak orang-orang Indonesia rata-rata masih buruk soalnya jarang dipakai. Tersindir nggak? Siapa yang merasa tersindir? Tapi lucu nggak? Jadi otomatis itu teks apa nak? Nah, itulah teks anekdot, salah satu teks yang terkenal ya. Nah, jadi kira-kira sampai di sini sudah paham semua ya? Semua sudah paham apa itu teks anekdot, apa itu teks sudah banyak tadi contohnya. Nah, sekarang kita akan masih bekerja pada kelompok kita. Masih ingat ya kelompok yang kemarin? Kira-kira mana ini kelompoknya? Masih ingat kamu nak kelompok yang kemarin? Bagus ya, masih ingat ya. Jadi sekarang kita langsung mengatur meja ya. Saya akan membagi ini nama-nama kelompoknya. Yang pertama saya serahkan saja, saya namai dengan kelompok bijak. Nah, di sini posisi Anda ya. Kelompok bijak ambil di sini 6 orang ya. Silakan kamu berkumpul dan mejanya didapatkan 6 orang ya. Di sini ada namanya kelompok kreatif ya nak ya. Silakan berkumpul 6 orang. Nah, itu nanti akan memberikan LKPD-nya ya. Ini kelompok inspiratif, silakan di sini 6 orang berkumpul dengan kelompoknya. Kalian berenam, ini adalah kelompok optimis. Dan kalian berenam, tolong ya, di sebelah sana, kalian adalah kelompok dinamis. Dan kalian adalah kelompok smart. Smart, ya, ini smart ya. Oke, silakan didapatkan mejanya ya. Membentuk kelompok ya, membentuk kelompok.
Kira-kira kelompok, ya kelompok, diskusi tadi nak, kelompok siapa yang kira-kira sudah siap atau masih diskusi? Di kelas atasnya ya. Warna hijau, hijau. Ini warna kulit. Ya, ini Oscar. Oke, silakan diskusinya kita lanjut. Siapa yang sudah bisa presentasi silakan ke depan ya nak. Ini mau kami. Banjir. Oke, terima kasih nak. Waktu diskusi sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengadakan dengan terbaik. Dan di depan kita sudah ada kelompok apa namanya? Ya, kelompok optimis. Mereka sangat optimis mengerjakan NKPD untuk yang pertama. Silakan dipresentasikan. Kelompok yang lain silakan mendengarkan dan nanti menanggapi. Silakan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kami dari kelompok optimis akan mempresentasikan analisis dari struktur dan nilai keberadaan dari eksternal. Sebelum itu, saya perkenalkan diri dengan saya Sastra Simbola dari Kursa. Oke baik, di sini kami akan memulai dengan menganalisis struktur dari salah satu contoh teks anekdot. Dimulai dari abstrak. Pada teks struktur anekdot ya itu yang abstrak itu yang bukti pertama yaitu di tengah setia seorang pejabat forum memancing di sungai. Saat dikasihnya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap banjir. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi pada teks ini berisi si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa untung budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Ketiga, masuk ke bagian krisis. Struktur yang ketiga itu dapat kita lihat di bagian kamu tahu tidak saya siapa? Tadi pejabat gelap-gelap di sana. Tidak, tapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Tidak berarti berusaha melihat. Namanya bapak siapa? Lalu di bagian tadi
udah, si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan kupenuhi. Lalu kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang ke siapapun bahwa saya yang menolong Bapak. Selanjutnya bagian pembahasannya yang pertama adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu dapat kita lihat dalam kalimat pertama yaitu kasih. Dan untuk yang kedua menggunakan kalimat respons atau pertanyaan dapat kita lihat kalimat kamu tahu tidak saya siapa? Saya pejabat jabatan sana. Yang ketiga menggunakan kata kerja asli dapat kita lihat dalam paragraf pertama forum memancing. Yang memancing itu merupakan kalimat kata kerja asli. Yang keempat penggunaan kata perintah kita lihat juga dalam saya satukan penggunaan kalimat itu saya lihat tidak ada di sini. Dan yang kelima penggunaan kalimat suruh dapat kita lihat dalam kalimat pertama yaitu menggunakan kerja. Jadi hal yang dapat kami simpulkan di sini bahwa dalam teks anekdot untuk faedah pembahasan dan strukturnya boleh tidak lengkap, tapi yang penting di dalamnya tersusun ada cerita lucu dan juga menyindir seseorang. Jadi sedikit. Jadi sekian presentasi dari kelompok optimis. Terima kasih. Ya, sempurna sekali pekerjaan dari kelompok optimis. Apabila masih ada kelompok yang ingin melengkapi, silakan kelompok mana? Baik, kepada kelompok apa ini kreatif, silakan ke depan. Ya, kelompok kreatif silakan. Ya, silakan moderator. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kami mulai naskahnya ada bagaimana terlebih dahulu nama saya Kalian Siapa? Saya Nero Jonathan. Saya Reza. Adalah bidang solusinya, teks ada dua. Yang adalah bidang solusinya tahun 2004. Dia juga pernah berhasil dengan solusi di negara pada solusinya di Indonesia yang berhasil. Selanjutnya di orientasi terdapat Indonesia, India berasal dari tahun 2005. China masih menjadi keempat teratas dan disusul oleh India, Brasil, Peru, dan Filipina. Atas hasil penelitian itu, Pusat Konferensi Asia Afrika dari tangan seorang pejabat imigrasi China kepada seorang pejabat Indonesia yang menemukan bersama beberapa pejabat negara-negara. Selanjutnya, China menyatakan keheralannya kepada seorang pejabat Indonesia yang menemuinya bersama beberapa pejabat negara-negara itu. Delegasi China, hai Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai negara kami. Tapi kok negara Anda bisa keluar dari 5 besar? Apakah sudah ada gerakan anti korupsi? Kalimat bagian reaksinya adalah ya nih kita juga hidup mendekati bagaimana kita dengan itu sama dengan Indonesia menjawab oh boleh saja itu semua gampang dan delegasi China bagaimana caranya bagaimana delegasi Indonesia Kemudian delegasi muda yaitu caranya siapkan uang sepantasnya dan berikan kepada para peneliti itu dengan permintaan supaya di bawah saya diturunkan dari peringkat 5 besar delegasi Cina. Oh, hebat. Itu baru namanya outdoor hebat. Masuk akal. Hasil penelitian pun bisa dibawa. Jadi saya akan membahas bagian kaitan pembahasan tahun 2003 dan 2004. Yang kedua adalah kalimat teroris
menduduki. Yang keempat ada penggunaan perintah. Di teks ini kami tidak menemukan penggunaan kalimat perintah. Yang kelima ada penggunaan kalimat seru, yaitu ada di paragraf terakhir oke tadi. Sekian dari kami. Sekian pesan dari kelompok kami dari sana itu. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah bekerja keras dan kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dan untuk terakhir, saya minta satu orang memberikan kalimat kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa kira-kira bersedia? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini yang kamu dapat? Dan apakah semua tujuan pembelajaran di awal sudah tercapai untuk kita semua? Silakan. Ada kira-kira? Ya, siapa nak? Daniel? Oke, silakan. Kira-kira apa kalimat kesimpulannya? Kau bisa memaparkan ya. Dan apakah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai semuanya? Silakan Daniel, saya lihat dari tadi memang sangat serius ya. Saya yakin Daniel bisa menjawab ya. Bisa berdiri? Ya, bisa berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Di sini saya akan coba untuk menjawab kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini. Teks anekdot dan teks humoris itu memiliki memiliki perbedaan. Satu, kalau teks anekdot memiliki sindiran, sedangkan humoris tidak. Tapi sama-sama mengandung hal yang lucu. Baru mungkin itu aja kesimpulan yang saya dapat. Apakah ketiga tujuan pembelajaran sudah tercapai hari ini? Daniel, menurut kamu? Ya, terima kasih ya. Coba pada apa yang disampaikan Daniel karena Bel sudah berbukti, kita akhirilah pembelajaran kita hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Liliana Romasta Nadia, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Dewi Resliani Pasaribu sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salam dan bahagia, selamat pagi Bu. Salam dan bahagia, selamat pagi Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi yang mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana nih Ibu atau bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung tadi? Terima kasih Bu. Biasa mungkin saya merasa ya, tapi teman-teman saya dan di luar semua bisa ya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kalau untuk tahapan pertama Bu, saya membuat dulu materi pembelajarannya seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengembangan untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil sedangkan penampilannya menuliskan rangkuman, yaitu menuliskan kata kalimat yang ada pada tulisan itu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil? Menurut saya berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai
sesuai walaupun masih ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang mungkin saya alami, mungkin Bapak dan Ibu lain juga begitu ya, masih banyak atau ada beberapa siswa yang proaktif, mereka tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dan mungkin mengandalkan temannya begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Mengapa mereka kurang aktif, mengapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusinya misalnya? Mungkin dalam pembagian kelompok tadi Bu, dalam jumlah siswa mungkin terlalu banyak ya Bu ya. Tiap kelompoknya nanti saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak Bu. Misalnya saya akan bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang belajar visual, auditory, estetik, sehingga anak akan merasa nyaman. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan melakukan dengan memberi pertanyaan tersebut, disesuaikan agar yang ada di kelas itu harus seperti apa. Jadi itu adalah rencana ke depan kira-kira ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar yang visual, menggunakan gaya belajar yang auditory, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang sudah berlalu atau yang kemarin-kemarin ya. Saya tunggu nanti juga cerita-cerita Ibu, nanti apakah sudah atau bisa direalisasikan atau tidak. Mungkin kira-kira kapan Ibu lakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi. Kalau untuk waktu depannya belum saya tentukan Bu, namun puji Tuhan akan saya lakukan ya secepatnya ya Bu ya, dan dilakukan dengan secepatnya. Mungkin nanti bisa Ibu lakukan, saya pikir di tahun ajaran yang baru ya Bu ya, karena memang minggu ini kan minggu pembelajaran di semester yang terakhir. Mungkin bisa dilakukan di awal pembelajaran semester tahun ajaran baru ya. betul. Baik, terima kasih atas semua jawaban-jawaban dan waktu Ibu dan sudah melakukan kegiatan supervisi akademiknya semuanya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya. Baik, akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Ibu Dewi, dan saya akhiri salam dan bahagia selalu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Liliana.